Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan validitas isi ya. Di sini langsung saja, karena kita sudah mempunyai datanya, kita akan buka langsung. Kita lihat di sini validitas isi ya. Jadi ini di sini ada butir 1 sampai butir 19, dan kemudian di sini ada penilai 1, 2, 3. Di sini angka-angkanya sudah kita dapatkan ya. Lalu bagaimana kita mendapatkan nilai S1? Untuk mendapatkan nilai S1, S merupakan jumlah ya di sini. Kita untuk mendapatkan ini, kita klik saja S sama dengan untuk mendapatkan jumlah ini, kemudian kita klik sum, kemudian kita tutup kurung jumlah penilai 1, 3 di sini ya. Langsung kita masukkan karena di sini 3, kemudian dikurang 1, tutup kurung. Nah, 1 ini dapat dari mana? 1 adalah jumlah penilaian terkecil. Maka di situ kita tulis 1. Langsung kita pencet enter. Nah, lalu bagaimana untuk selanjutnya? Karena ini kita menggunakan Excel, jadi untuk mengetahui nilai-nilai setelahnya, itu bisa kita klik di pojok sini, tarik ke bawah. Nah, maka nilainya sudah kita dapatkan ya, melalui rumus Excel ini. Lalu bagaimana untuk nilai penilai 2 dan ketiga, kita bisa klik kanan ini, lalu kita tarik ke kanan. Nah, maka untuk S2 atau jumlah penilai 2, sigma 2, kita bisa menariknya ke bawah ya. Untuk butir-butir selanjutnya kita bisa terapkan seperti ini. Kemudian yang S3 atau sigma 3 juga kita dapat. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 1, 2, 3, maka untuk mencari dari sini tanda seperti M kebalik ke arah samping ini artinya sum ya. Sum itu artinya jumlah. Jumlah mana? Jumlah dari sini. Dari jumlah penilai 1, penilai 2, dan penilai 3. Seperti ini. Untuk mencarinya bagaimana? Langsung saja kita tarik kanan. Nah, di sini kita bisa menggunakan auto sum ya. Nah, maka hasilnya langsung kita dapatkan. Lalu bagaimana untuk setelahnya? Sama seperti yang sebelumnya, kita tarik saja ke bawah. Maka itu akan langsung otomatis terjumlah ya, karena menggunakan rumus Excel. Nah, lalu bagaimana kita mencari poin selanjutnya? Di sini kita lihat N. N merupakan banyaknya penilai. Tadi ada berapa penilai? Di sini kita lihat ada 3 penilai. Lalu C di sini adalah banyaknya varian penilaian, karena penilaian kita dari 1, 2, 3, 4, maka itu ada 4. Nah, kemudian dikurang 1. Di sini dalam kurung artinya dikali ya. Bagaimana mencarinya? Kita klik saja sama dengan, oh ini salah, sama dengan, nah kita tulis 3. Sini karena dikurung ya, N-nya kan jumlahnya ada 3 penilai, kemudian kita dikalikan dalam kurung, dalam kurung banyaknya varian kan tadi ada 4 varian, maka di sini kita tulis 4 dikurang 1 jumlah terkecil tadi ya, varian yang terkecil. Maka kita habis itu kita bisa langsung enter. Maka dapat 9 ya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai 9 tadi, maka untuk variabel atau butir-butir poin-poin selanjutnya ke bawah ini, tinggal kita tarik saja sama seperti sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan semua variabel ini, angka-angka ini, maka kita mencari V atau validitas ya. Bagaimana cara mencari validitas? Di sini ada rumusnya ya. Di sini dapat kita lihat di sini, yaitu AutoSum tadi. Di sini AutoSum jumlahnya tadi. Ini ada 7. Kemudian dibagi angka yang ada di sini. Kita bisa langsung aja, berarti di sini adalah 7 bagi 9 ya. Kita bisa menggunakan rumus Excel lagi seperti ini, sama dengan
7 atau H3 di sini 7 itu dibagi dengan jumlah di sini tadi 9, hasil kesepakatan oleh penilai ya. Nah, maka kita klik enter. Nah, dapatlah jumlah rata-ratanya adalah 0,77778. Nah, untuk mendapatkan nilai selanjutnya, rata-rata selanjutnya, sama kayak sebelumnya, kita hanya perlu untuk menarik ke bawah. Nah, maka kita sudah mendapatkan rata-rata yang kita cari, yaitu validitas tadi ya. Kemudian untuk menentukan penilaian ini kategorinya rendah atau sedang atau tinggi, maka kita perlu melihat kita perlu melihat jika nilai V ini itu kurang dari 0,4, langsung kita tulis saja if di sini ada sama dengan if dalam kurung ini nilai V di sini tadi kurang ya, kurang dari 0,4, maka kita bisa menulisnya dengan rendah. Ganti pakai menggunakan huruf besar saja. Nah, kemudian kita klik lagi. Jika kita lihat dulu ya, dalam kurung, jika nilai ini tadi yang rata-rata ini, nilai V tadi itu lebih rendah daripada 0,8, maka itu kita tulis sedang. Nah, kita tutup petik lagi. Nah, jika itu nilai rata-rata V tadi di sini itu di atas 0,8, maka kita bisa klik tinggi. Petik. Kemudian kita tutup sesuai dengan jumlah if, karena di sini if-nya ada 2. Sepertinya ada yang kurang di sini. Di sini mungkin ada salah sedikit. Mari tadi sedikit ada kurang ya di sini. Sini kita perlu tulis if di sini ya. If sini kita tulis if seperti ini. Apabila nilai di sini nilai V itu lebih rendah daripada 0,8, maka kita tulis di sini sedang. Kita tulis sedang ya. Tutup petiknya, kita tutup, kemudian kita kasih koma. Nah, apabila nilai V tadi itu di atas 0,8, maka kita tulis tinggi. Kita tutup petik, tutup 2 kali. Nah, kemudian kita klik enter. Oke. Tadi kita perbaiki ya. Untuk mencari ini, kita melihat dari sini, if jika J3 atau yang di sini tadi, poin V3, maaf, mungkin jika V, nilai V-nya di sini adalah 0,7,
itu lebih rendah. Kita lihat di sini, itu apabila lebih rendah daripada 0,4, maka itu adalah sedang. Apabila nilai V-nya itu kurang daripada 0,8, maka itu kategorinya sedang, indeksnya adalah sedang. Dan kemudian apabila nilai V-nya itu di atas 0,8, maka itu indeksnya adalah tinggi. Nah, maka di sini kita udah mendapatkan nilai sedang. Kita lihat di sini V-nya adalah 0,7. Artinya itu di bawah 0,8, maka nilainya adalah sedang. Nah, seperti sebelumnya kita lanjut, tinggal klik saja lanjut ke bawah untuk mengetahui keterangannya. Maka tiap butir-butir ini sudah terjawab. Keterangannya di sini tinggi karena ini 0 di atas 0,8, sedang ini karena di bawah 0,8. Dan di sini tidak kita temukan ya yang kategori rendah, artinya di bawah 0,4. Nah, untuk mencari langsung saja di sini penilai 1 kita auto sum jumlahnya. Ini auto sum jumlahnya 57 ya. Kita dapat lihat di situ 57. Kemudian yang di sini auto sum juga nilainya 74. Dan yang ketiga kita auto sum juga jumlahnya adalah 69. Nah, kita rapikan dulu sebentar. Kita tarik semuanya saja biar rapi. Nah, seperti ini. Kan sudah rapi ya. Untuk mendapatkan S1 juga sama seperti sebelumnya. Kita cukup melakukan auto sum di sini. Maka jumlahnya langsung dapat kita ketahui ya. Sum. Kita tulis dulu ya. Ini jumlahnya S1-nya 38. Kemudian S2-nya 55. Dan yang terakhir adalah S3-nya berjumlah 50. Sedangkan autosumnya berjumlah 143. Nah, lalu bagaimana kita untuk mendapatkan nilai V-nya tadi di sini? Baiklah, untuk mencari nilai V di sini maka kita perlu average, yaitu untuk mencari rata-rata di sini. Rumusnya itu adalah kita klik sama dengan, kemudian kita mencari average. Kemudian kita klik kurung. Kemudian kita klik di sini. Kita mencari nilainya dari sini rata-ratanya. Kemudian apabila sudah dapat, maka kita tutup kurung ya. Lalu klik enter. Nah, maka di sini nilainya sudah dapat. Nah, kita lihat tadi rumus yang kita tentukan tadi di sini, apabila dia nilai V-nya itu di atas 0,8, maka dapat kita simpulkan adalah tinggi. Karena nilai V-nya itu di atas 0,8. Mungkin demikian penjelasan dari saya tentang isi validasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.